Halo, selamat pagi Bapak Ibu, peserta online kelas hari ini tanggal 19 Juni. Pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari aplikasi kasir, di mana Bapak Agung akan membawakan materi mengenai point of sales atau aplikasi pencatatan untuk mencatat sales ya Pak ya. Dan di situ juga nanti ada fungsi-fungsi aplikasi lainnya yang akan dijelaskan lebih lanjut. Hal ini digunakan supaya para UMKM dengan mudah melakukan pencatatan penjualan tanpa perlu menggunakan rekapitulasi manual, sehingga pada akhir hari penjualan bisa langsung menutup atau mengetahui hasil penjualannya dengan mudah. Aplikasi ini juga memungkinkan untuk membeli barang-barang supply dari supplier menggunakan aplikasi yang sama, sehingga tidak repot bagi para UMKM. Dan kami harapkan ini memudahkan supaya UMKM bisa fokus untuk mengembangkan bisnisnya dibandingkan harus mengurusi masalah administrasi pembelian dan penjualan. Baik, untuk Pak Agung, saya persilahkan untuk memulai sesinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti setelah sesi presentasi dari Pak Agung selesai, saya akan membacakan pertanyaannya, lalu akan dibantu jawab oleh Pak Agung. Pak Agung, silahkan. Oke, terima kasih Mas Syukron dan Mbak Ilona. Suara saya jelas ya? Jelas, Mas. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Ilona dan Mas Syukron atas waktunya yang diberikan hari pagi ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah atau usahawan, kita menyebut usahawan ya, menyebut teman-teman user dari aplikasi kasir, kita menyebut usahawan karena kita sebagai pandu juang atau pandu juang, pantang mundur majuin pedagang. Jadi kita memang punya visi dan misi untuk memajukan UMKM salah satunya dengan aplikasi Point of Sales ini. Basically aplikasi kasir ini gratis, tetapi di dalamnya ada beberapa fitur premium yang bisa digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Aku nyebutnya biasanya Bapak dan Ibu kali ya, supaya enak di sini. Saya akan share nanti sama Mbak Ilona, mungkin di-share Mbak ya, untuk presentasinya Mbak ya? Sama Mas Syukron. Oh, Mas Syukron, oke. Bisa kita tampilkan sekarang, Pak? Iya, boleh. Oke. Di sini saya juga ada Mas Wilman dari tim community kasir juga. Nanti saya dan Mas Wilman juga akan membantu beberapa pertanyaan yang kira-kira bisa menjawab semua pertanyaan di sini. Jadi kita tampung dulu pertanyaannya ya, Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya ada kepikiran pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat. Nanti setelah materi presentasinya selesai, kita akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke. Coba zoom agak kecil ya. Di presentasi aja Mbak, langsung bisa. Di present ini ya? Yang okay. Itu iya. Soalnya ada beberapa yang kita hide. Oke. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wiratama dari aplikasi kasir Point of Sales, di mana di sini saya bersama Mas Firman, tim community juga. Kita bisa memberikan info tentang aplikasi kasir yang bisa kita namakan edukasir. Kita memberikan edukasi kepada usahawan-usahawan atau UMKM yang dimana kita mau membantu dalam pencatatan transaksi, dan kita juga membantu dalam hal zaman sekarang era semua sudah berubah. Salah satunya ya serba teknologi. Nah, di sini kita akan bantu teman-teman usahawan untuk beralih dari yang manual menjadi hal yang mudah dengan aplikasi. Jadi segala sesuatu mungkin bisa kita lihat dengan aplikasi, transport bahkan sampai pesan barang pun sampai aplikasi, dan kita menggunakan dengan aplikasi kasir bisa membantu usahawan untuk catatan transaksi. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next Mbak Ilona. Nah, ini di awal aku memberikan info bahwa aplikasi kita sebenarnya gratis, dan aku mau kasih link, nanti bisa langsung tinggal di download. Linknya ini ada di
Linknya nanti ditaruh di chat aja kali ya, Mas ya? Ya, ini saya kasih taruh di chat ya. Oke, baik. Nah, ini apa namanya link untuk mendownload. Jadi saya mudahkan menggunakan iPlayer untuk bisa langsung di-download. Apa namanya aplikasi kasir ini memang gratis pada umumnya, tapi jalannya agak susah. Saya ke distrik agak suara. Oke, kita coba mute dulu ya, siapa yang belum di mute. Halo? Ya. Masih ada suara-suara enggak ya? Bentar ya. Ya. Oke. Oke. Nah, basically aplikasi kita gratis, memang diputarkan untuk UMKM semua yang ada di Indonesia. Kita harapkan bisa terbantu dengan aplikasi kita. Tapi di dalam aplikasi kita ada fitur premium, di mana fitur premium ini bisa digunakan teman-teman pelaku UMKM tergantung kebutuhan yang mereka butuhkan. Nanti saya akan jelaskan juga beberapa fitur premium yang kita punya. Nah, pribadi saya tidak mengharuskan bahwa aplikasi harus berbayar, Mas, ya. Enggak. Kita tinggal download di aplikasi, tinggal download dari Google Play Store atau apa namanya yang tadi saya kasih linknya. Jadi teman-teman bisa langsung download dan itu gratis. Secara fitur, secara kebutuhan untuk pencatatan transaksi, basically itu gratis. Tapi ketika nanti ada kebutuhan yang mesti atau yang mau dipakai, silahkan. Kita nggak akan memaksakan untuk harus membeli fitur premium itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa menjelaskan bahwa kita mengkompilasi beberapa permasalahan UMKM yang ada di Indonesia. Karena kita survei ke beberapa usahawan, biasanya apa sih masalah-masalah yang mereka hadapi. 3 poin ini buat saya lumayan cukup penting. Yang pertama, ini agak sedikit intermezzo sedikit. Kita niatnya mau cek penjualan, malah yang ada check up ke dokter. Terus seharusnya kita bisa stok opnam, malah kita diopname. Terus niatnya mau berdagang, malah jadi begadang. Intinya dari semua permasalahan ini, mereka nggak pernah tahu kondisi toko seperti apa, atau nggak pernah tahu kondisi dagangan seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Mbak Ilana boleh next? Nah, ini juga ada masalah permasalahan pedagang. Nah, kita breakdown lagi bahwa dari segala permasalahan ini, biasanya tuh pelaku-pelaku UMKM ini atau business owner ini melakukan pencatatan masih manual, menggunakan kertas atau menggunakan handphone atau menggunakan apa namanya Microsoft Excel, yang dimana mereka biasanya selalu lupa atau bahkan entah ketinggalan, entah kecuci, entah banyak hal yang kita bahkan sering kita dapatkan beberapa info dari teman-teman pelaku usaha ini. Iya, Mas, saya sering melakukan apa namanya pencatatan tapi lupa naruh di mana, di buku anak-anak atau di buku yang kita lupa naruhnya. Jadi agak ribet kalau misalkan kita mencatat dengan satu tempat gitu. Nah, akhirnya kita siasati bahwa ini menjadi salah satu permasalahan pedagang. Yang kedua, kita nggak punya rekapan yang memadai. Nah, ini juga salah satu jadi kendala pedagang-pedagang yang atau usahawan yang kita dapat. Yang ketiga, sekalinya ada sistem ribet dan mahal. Terus yang keempat, segala akses modal terbatas. Ya mungkin ini bisa dikatakan ketika ada pencatatan mau melakukan pendanaan ke bank atau ke yang lain, sedangkan kita cuma punya catatan yang manual, jadi nggak bisa dijadikan landasan untuk apa namanya peminjaman dana atau ke bank yang lainnya. Seperti itu. Kalau gitu, Mbak gimana? Nah, ini ada anekdot atau ada apa namanya intermezzo sedikit dari saya atau dari teman-teman kasir. Kita mengklasifikasikan pedagang zaman dulu atau zaman old dengan pedagang zaman sekarang. Nah, kalau pedagang zaman dulu pusing banget karena banyak banget catatan. Terus yang kedua pegel-pegel karena harus melihat stok. Terus yang ketiga mau beli mesin kasir yang mumpuni malah kemahalan. Terus yang keempat
kaki capek atau lelah akibat harus bolak-balik ke toko karena harus ngecek penjualan. Dan yang terakhir, sekalinya ada mahal, begitu biaya servisnya juga lumayan mahal, dan kalau rusak juga agak ribet. Nah, kita memberikan solusi bahwa pedagang zaman sekarang itu nggak perlu repot lagi dari beberapa permasalahan yang ada. Intinya jualannya pakai kasir, cek stoknya bisa pakai kasir, lihat aparatnya tinggal dari aplikasi pakai kasir, terus badan riang, pusing hilang, lelah berkurang karena pakai kasir. Intinya aplikasi kita gratis. Udah seperti itu. Boleh next-nya Mbak Ilona. Nah, ini kita alhamdulillahnya sudah cukup banyak pemakai atau download aplikasi kasir. Ini angka terakhir dari bulan lalu. Alhamdulillah bulan ini sudah hampir 270.000 yang mendownload aplikasi kasir. Dan kita juga sudah kerjasama dengan beberapa komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Salah satunya ada kreatif RKB. RKB ini dari beberapa BUMN, ya, entah bank, entah perusahaan lainnya yang basicnya BUMN. Terus lalu sahabat UMKM, bahkan sampai OKOC, kita bekerjasama untuk pelaku-pelaku usaha yang kita akan bantu untuk mencatat transaksinya. Boleh di next, Mbak? Oke. Mungkin dari tadi saya memberikan info bahwa banyak permasalahan yang lain segala macam. Nah, intinya saya cuma bisa memberikan bahwa apa sih enaknya pakai kasir? Kenapa sih harus pakai kasir? Yang pertama, insya Allah kita bisa efisien secara waktu, bahkan sampai fitur-fitur yang kita berikan insya Allah lengkap dan gratis. Yang kedua, kita bisa lebih optimal karena bisa jualannya bisa lebih fokus. Jadi tinggal pakai aplikasi kasir. Jadi semua laporan bisa insya Allah bisa kasir bantu. Terus yang ketiga, agak lebih praktis karena tinggal bawa handphone atau tinggal bawa aplikasi bahasanya dalam satu dalam satu genggaman. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi harus buka catatan buku lah atau kertas. Jadi insya Allah dari aplikasi bisa lebih aman. Yang keempat, saving time. Jadi kita bisa memangkas waktu lebih cepat karena fitur-fitur yang permudah dan bisa dioperasikan siapa aja. Oke, yang berikutnya Mbak Ilona. Oke, nah ini kasir sendiri, insya Allah kita bisa menaikkan level dengan kasir. Bahasanya tadi kita dari manual sampai kira kita bisa beralih ke yang namanya online. Jangan khawatir juga, kasir pun insya Allah bisa bantu dengan catatan offline atau online. Ketika ada transaksi yang terputus koneksinya, otomatis itu akan masuk ke offline. Tapi ketika nanti sedang online lagi atau mobile datanya sudah diaktifin lagi, itu otomatis akan masuk datanya masuk ke online. Bagus seperti itu. Nah, ini kita bikin tagline seperti naikkan level dengan kasir. Catat pangkal cuan, jadi catatan usaha yang rapi, tervalidasi, merupakan syarat mutlak untuk jadi usaha cuan. Cuan itu untung. Dengan mencatat, bukan hanya visibilitas usaha jadi terpantau, akses pengembangan usaha akan jadi lebih terbuka lebar. Nah, intinya nggak perlu khawatir bahwa segala urusan catat-mencatat, insya Allah kasir bisa bantu. Bisa di next, Mbak Ilona. Nah, ini tadi kalau misalkan teman-teman atau usahawan-usahawan yang lain belum mendownload aplikasi kasir, tadi saya kasih linknya di chat, nanti bisa langsung di-download. Tapi kalau misalkan nanti ketinggalan, bisa langsung download dari aplikasi Play Store. Sementara kita baru ada juga Play Store untuk App Store atau di Mac Macintosh kita belum ada, belum bisa untuk beralih sana karena masih tahap development dari tim kami. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next, Mbak. Memang namanya kasir pakai Q. Jadi bukan dari Arab, bukan dari bukan dari luar sana, tapi memang dari Indonesia. Jadi memang kita identik dengan supaya orang kenapa sih pakai Q, biar orang ini aja tahu aja kasir jadi pakai Q, bukan pakai K gitu sih. Intinya aplikasi kasir gitu sih. Nah, ini kita juga punya perlengkapan dagang zaman now, yang dimana Bapak Ibu sering lihat mungkin di kafe-kafe atau di minimarket atau di tempat lain yang ada tabletnya, ada scannernya, ada Bluetooth printernya bahkan. Dan ini adalah salah satu device perangkat yang bisa kita
bisa kita sediakan. Bukan kita menyediakan dalam arti gratis, tapi kita menyediakan menjual untuk beberapa perlengkapan ini. Kami tidak mengharuskan bahwa berarti kalau pakai aplikasi kasir harus beli ya. Enggak. Basically tinggal download di Google Play Store gratis dan bisa langsung dipakai. Nah, ini adalah perlengkapan untuk mendukung. Jadi misalkan banyak usahawan yang lain tuh, Mas, saya nggak mau digabung dong handphone saya dengan buat usaha saya. Jadi saya mau lebih enak pakai tablet. Monggo, kami sediakan. Kami akan berikan suggestion atau arahan kira-kira tablet apa yang cocok untuk aplikasi kasir. Lagi pula untuk UMKM kan pasti kan ada bahasanya nggak terlalu yang mahal lah. Tapi kita menyarankan bahwa tablet ini juga bisa sebenarnya Pak. Dengan tablet mungkin tabletnya agak lebih besar atau tabletnya agak lebih luas, jangkauannya juga lebih enak. Ditambah lagi ada Bluetooth printer. Nah, Bluetooth printer ini biasanya kalau Bapak Ibu sering lihat di beberapa tempat, dia ini tidak terkoneksi dengan terkoneksi dengan kabel. Jadi cuma hanya menggunakan Bluetooth, aplikasi kita sudah terkonek dengan printer gitu. Nah, ini scanner juga bisa, kita langsung bisa scan. Jadi beberapa produk yang mempunyai barcode bisa langsung connect. Jadi kalau misalkan ada yang terjual, tinggal di scan, langsung terinput gitu. Boleh di next, Mbak? Nah, ini adalah alat atau device yang kita jual. Ini bisa dilihat di Tokopedia juga kita jual. Namanya Sunmi V1S atau Sunmi T2 Mini juga. Jadi perangkat ini sudah dipakaikan kasir. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan alat ini atau kayaknya cocok nih buat di tempat saya karena saya butuh yang simple dan ini juga langsung keluar struk. Nah, jadi nanti kita akan bantu untuk instalisasinya, bahkan kita juga sampai mengarahkan bagaimana pemakaian. Walaupun Bapak Ibu ada di luar kota pun, kita akan bantu melalui video call. Biasanya yang sudah mereka beli, terus minta bantuan dan arahan untuk instalisasi, dan bagaimana step-stepnya untuk pemakaian aplikasi kasir. Jadi ini intinya free training lah bahasanya. Tapi kita juga nggak mencari segala sesuatu dari sini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu memang membutuhkan bantuan dari tim kami, tinggal hubungi saya atau Mas Bima saja, jadi nanti kita akan bantu. Menurut seperti itu. Nah, ini ada tab sama ada modelnya kayak OVO punya atau seperti OVO atau GoPay punya, jadi kayak semacam handphone atau device, di atasnya ada struk, jadi tinggal otomatis akan keluar struk gitu sih. Dan ini bisa didapat di Tokopedia. Boleh di next mbak. Nah, ini adalah salah satu fitur yang bisa dikatakan unggulan juga dari kami, karena mungkin hari gini atau sekarang udah banyak orang yang jarang membawa uang atau pembeli atau datang dengan tanpa uang. Mereka biasanya selalu menanyakan bisa pakai OVO nggak, bisa pakai Dana nggak, bisa pakai GoPay nggak, atau link aja. Karena biasanya mereka karakternya malas pegang uang cash, jadi harus bayar pakai digital payment. Nah, kita pun juga menyediakan aplikasi keempat ini yang sudah terintegrasi namanya Kris. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan aplikasi kasir, Mas, saya mau daftar OVO dong, bisa nggak? Bisa. Nanti insya Allah kita akan bantu melalui tim CH atau Customer Happiness kita untuk menggunakan digital payment ini. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan customer yang mau bayar pakai OVO atau GoPay atau Dana, insya Allah sudah bisa terintegrasi dengan kita. Tapi mungkin perlu diketahui juga atau sudah banyak yang tahu, beberapa digital payment ini atau semacam Dana atau OVO GoPay ini, mereka mempunyai potongan setiap transaksi sebesar 1-2%. Nah, ini potongannya beda-beda, namanya MDR. Nah, potongan ini biasanya keluarnya setiap transaksi. Misalkan Bapak Ibu punya usaha baju harganya 50.000. Nanti setiap transaksi itu akan terpotong 1-2%. Nah, ini akan masuk ke dalam ininya OVO atau Dana. Jadi kurang lebih seperti itu. Boleh di next, Mbak. Nah, ini mungkin Zaskia Meka dan Haikal Kamil adalah salah satu bisa dikatakan brand ambassador kita lah. Jadi kebetulan
ini masih masih menggunakan aplikasi kasir, mereka pun mempunyai usaha yang berbeda. Mereka ini kakak adik, adiknya Haikal, kakaknya Zaskia Meka, mempunyai usaha yang beda-beda. Haikal mempunyai usaha ayam pels atau semacam ayam goreng. Zaskia Mega mempunyai usaha fashion atau mekanisme, mungkin sudah banyak yang tahu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang usaha mereka terbantu dengan aplikasi kasir untuk pencatatan transaksi. Dan kita pun nanti insya Allah hari Kamis depan juga ada talk show atau sama Zaskia Mega untuk webinar interaksi kita, nanti bisa kita ini. Boleh di play Mbak, ini adalah salah satu komen pengguna kasir yang Zaskia aja juga nggak apa-apa Mbak, biar ini cepet. Nggak ada suaranya ya? Ada Mbak Ilana karena di mute ya, Mbak. Harus pintar bagi waktu buat siapa. Hai, Assalamualaikum. Jadi ibu itu harus serba bisa, apalagi seperti aku. Punya anak ada 5, terkadang aku harus bisa menjadi ibu buat mereka, menjadi perawat ketika mereka sakit, menjadi guru ketika mengajarkan mereka. Dan selain itu, karena aku juga punya banyak usaha, aku juga harus pintar membagi waktu. Bagi waktu buat suami, anak-anak, juga kerjaan, dan tidak lupa punya usaha lebih dari satu, emang harus serba bisa. Karena banyak banget yang diurusin. Dari ngurusin cabang, penjualan, karyawan, stok, pajak. Banyak banget. Untung ada kasir yang membantu aku untuk seluruh urusan transaksi hingga urusan cabang. Dan semua bisa dilakukan hanya dalam satu aplikasi. Hebatnya lagi, kasir menerima pembayaran non-tunai. Dan untuk semua fitur itu gratis tanpa biaya bulanan. Keren banget ya? Kedengeran nggak ya videonya tadi? Kedengeran Mbak, ada suaranya Mbak. Oke, karena tadi ke mute jadi nggak kedengeran gitu. Oke, boleh di next Mbak. Nah itu salah satu komen pengguna kasir atau bisa dikatakan brand ambassador kita lah. Gitu. Nah ini kita juga membuka kelas. Sebenarnya ini ala-ala aja sih. Semacam edukasi yang tadi. Oh belum Mbak, maaf. Boleh kembali Mbak. Ini ya. Yang satu lagi. Nah edukasi ini kita bisa menyebutkan kita mengedukasi kayak sekarang saya menyebutnya biasanya edukasir. Nah, edukasi ini kita memberikan info tentang edukasi memakai aplikasi kasir. Bayar nggak sih Mas? Enggak, kita tidak pernah meminta bayaran untuk edukasi pengguna aplikasi. Kalaupun memang jaraknya jauh, karena kita punya kantor di Jakarta Selatan di daerah Cipete. Kalau misalkan masih bisa kejangkau atau masih ada waktu yang kosong, insya Allah kita akan bantu dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Misalkan Bapak Ibu mau datang ke kantor kita pun juga tidak masalah. Mau cara tahu mau pemakaian aplikasi kasir seperti apa, nanti akan dibantu sama Mas Firman. Mas Firman ada di grup ini juga. Dia akan menjelaskan secara detail, ataupun dengan saya juga bisa, bagaimana cara pemakaian aplikasi. Dari A sampai Z kita akan bantu untuk cara pemakaian seperti apa. Gitu. Jadi ini setiap hari Kamis ini adalah waktu yang sangat cocok atau waktu yang luang dengan tim komunitas kami. Biasanya kita memberikan info untuk aplikasi kasir ini. Gitu. Boleh di next Mbak Ilona. Nah, ini cara pemakaian kasir. Intinya secara general bahwa dari mulai download, registrasi, terus memasukkan inventory atau produk apa yang akan dijual, setelah itu bisa langsung transaksi, setelah itu bisa langsung laporan. Nah, intinya cara pakai kasir yang simpel seperti itu. Download, registrasi, masukin produk atau inventory apa aja yang akan dijual, lalu mulai transaksi, habis itu tinggal lihat laporannya. Oh, laporan seperti ini. Itu sebenarnya gambaran besar untuk pemakaian aplikasi kasir. Tapi boleh di next, Mbak. Nah, ini fitur yang ada di dalam menu kita. Ada outlet, produk, pegawai, pesan barang, sampai pembiayaan hingga bayar tagihan. Dan boleh di next, Mbak. Nah, yang pertama-tama mungkin Bapak Ibu pasti akan bingung. Tampilan di awal akan ada di registrasi akan ada daftar sekarang atau masuk. Perbedaannya adalah
kalau Bapak Ibu belum pernah mendaftarkan nomor teleponnya dengan aplikasi kita, Bapak Ibu langsung mendaftarkan. Tapi kalau sudah pernah mendaftarkan, tinggal langsung masuk dan tinggal masukkan nomor telepon dan passwordnya. Nah, ini adalah langkah-langkah registrasi yang cukup mudah, bisa dikatakan cukup mudah karena tinggal masukkan nama Bapak Ibu, pemilik sebagai usaha itu, terus emailnya apa, lalu nomor handphonenya berapa, serta buat password. Jadi password ini bisa dikatakan entah nomor telepon, entah apa namanya tanggal ulang tahun atau 1 sampai 6. Tapi kalaupun nanti lupa, tinggal klik lupa password, nanti pasti kita akan berikan kode OTP yang cukup aman, jadi nggak perlu khawatir. Gimana kalau nanti ini saya lupa Mas, saya nggak tahu password saya segala macam bla bla bla, nggak perlu khawatir, tinggal klik lupa password, nanti insya Allah akan masuk SMS ke nomor yang sudah didaftarkan. Setelah itu memasukkan data usaha, nama usahanya apa, jenis usahanya apa, setelah itu kelurahan yang ada di situ apa, dan di bawahnya ada subdomain atau ID. Nah, ini jangan sampai lupa ID-nya apa, nanti juga bisa kelihatan ketika di awal. Boleh di next, Mbak. Nah, setelah itu, setelah mendaftar atau registrasi, Bapak Ibu bisa langsung mengkelola produk, di mana produk-produk ini apa aja atau barang-barang apa aja yang kira-kira bisa dijual nantinya. Misalkan ini contoh dari usaha lain. Misalkan produknya ada ciki, ada minuman, ada rokok, ada coklat dan lain-lain. Ini kita bisa lihat bahwa barang-barang ini adalah barang-barang yang sudah dimasukkan ke dalam produk. Jadi kita kelola produknya seperti apa, namanya apa, terus nanti ada fotonya juga, kalau nggak ada fotonya juga nggak apa-apa, terus mereknya apa, kategorinya apa, harga jualnya berapa, dan harga belinya berapa. Jadi kita harus masukkan harga jual atau harga beli, supaya kita bisa melihat margin dari setiap barang, atau kita bisa melihat margin secara keseluruhan. Tapi kalau tidak masukkan, tidak apa-apa. Tapi yang jelas, ini yang paling penting adalah ketika mendownload aplikasi kasir, harus memasukkan beberapa item setiap produk. Jadi kalau tidak ada ini, kita nggak akan bisa melihat secara laporan atau rangkuman transaksi. Jadi kita nggak bisa melihat seperti ini. Nah, ini adalah penting buat kita pahami. Gitu. Next, Mbak. Nah, yang berikutnya adalah kalau pegawai. Mungkin banyak aplikasi juga yang seperti kita. Nah, kita juga sama mempunyai kelola pegawai. Kelola pegawai ini dalam artian misalkan bapak atau ibu punya usaha yang punya pegawai let's say 1, 2 atau bahkan sampai 5. Jadi kita bisa mendaftarkan pegawai tersebut di aplikasi kita dengan cara masukkan fotonya dia juga, jabatannya sebagai apa, setelah itu alamat emailnya seperti apa, emailnya apa, dan nomor teleponnya berapa. Passwordnya berapa. Jadi ketika nanti dia masuk aplikasi kasir, dia tidak akan langsung masuk aplikasi yang sudah didaftarkan Bapak Ibu. Jadi dia akan masuk sesuai dengan nomor telepon yang sudah didaftarkan. Nah, perbedaannya adalah ketika jadi pegawai, misalkan saya pegawai dengan hak akses jabatannya sebagai operator. Nah, operator ini hanya bisa jualan aja. Dia nggak akan bisa mengubah harga, membatalkan transaksi, bahkan sampai melihat keuntungan. Tapi kalau sebagai supervisor, itu kurang lebih hampir sama sebagai pemilik usaha. Nah, misalkan saya sebagai supervisor di cabang A, nah saya bisa mengubah harga, bisa melihat transaksi dan lain-lain, bahkan sampai melihat keuntungan juga bisa. Tapi saya tidak bisa mengotak-atik di outlet lain, hanya di outlet itu aja. Jadi yang berhak melihat itu semua adalah si admin atau si pemilik usaha atau bapak ibu sendiri yang sebagai owner. Tapi sebagai jabatan atau hak aksesnya akan terbatas gitu. Jadi si operator ini nggak akan bisa bahasanya nggak bisa curang kalau misalkan ada penjualan atau yang kurang atau yang gagal. Tapi nanti dia akan terlihat kalau ini ada transaksi hari ini apa aja gitu sih kurang lebih. Jadi itu bisa next, Mbak. Nah, yang berikutnya ini outlet. Kalau misalkan Bapak Ibu punya outlet lebih dari satu, bisa langsung masukkan juga. Tinggal masukkan outletnya apa, fotonya tinggal masukkan fotonya juga. Setelah itu nomor telepon dan alamat. Nah, Bapak Ibu juga bisa memasukkan outlet ini dengan pegawai yang ada di situ. Jadi nanti outletnya di mana,
pegawainya siapa aja, jadi nanti akan tertera bahwa di outlet itu ada siapa aja pegawainya nanti yang bisa mengakses di outlet itu aja, jadi nggak akan bisa kemana-mana outletnya. Untuk aksesnya itu sih. Yang bisa melihat itu semua adalah sebagai pemilik usaha ini aja. Yang berikutnya, nah ini tadi juga sempat disinggung sama Mbak Irona bahwa di aplikasi kita memang bisa memesan barang. Memang kita bekerjasama sama beberapa agen atau distributor yang di mana ini kita bisa memberikan satu wadah atau satu layanan. Misalkan Bapak Ibu membutuhkan kebutuhan untuk warung atau bahan baku, nah kita juga menjual. Sementara ini kita masih area DKI karena kemarin sempat ada perubahan selama COVID, jadi kita mengecilkan skop hanya untuk wilayah DKI Jakarta. Nah, untuk wilayah Jakarta Selatan kita juga bisa pesan. Kita juga bekerja sama sama beberapa agen, salah satunya ada yang Jakarta Selatan, Value Store atau bahkan dengan JDID. Jadi kita kerjasama sama mereka, atau bahkan ada Tani Hub. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu, Tani Hub ini menjual beberapa kebutuhan sayur-sayuran atau daging. Jadi kalau misalkan harganya terjangkau, bisa langsung dilihat apakah ini murah atau mahal. Jadi bisa langsung dipesan gitu. Nanti diantaranya kemana sesuai dengan alamat yang sudah tertera atau yang sudah didaftarkan di aplikasi. Gitu kurang lebihnya. Boleh di next. Nah, ini salah satu contoh. Misalkan kita menjual Aqua, ABC, ini merek ya, beberapa minuman saset lah segala macam. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan kebutuhan untuk warung sebagian besar. Tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri sih boleh. Jadi gitu kurang lebihnya. Dan harganya juga harga-harga yang terjangkau. Boleh di next, Mbak? Nah, di aplikasi kasir juga kita punya fitur namanya bayar tagihan, di mana bayar tagihan ini biasanya banyak kebutuhan UMKM atau banyak kebutuhan teman-teman usaha yang mau mencari tambahan. Misalkan kita menjual pulsa, kita menjual paket GoPay atau token listrik. Dari sini kita bisa menjual atau memasukkan tambahan untuk si pemilik usaha ini. Banyak sekali teman-teman usahawan ini memakai fitur ini karena dia jual lagi dengan harga yang terjangkau. Misalkan dari harga token listrik yang harganya 100.000, ya di kita jadi 99, nanti teman-teman atau usahawan menjual 102.000. Jadi bisa dikatakan ini salah satu fitur tambahan untuk cari cuan juga di sini sih, gitu kurang lebih. Boleh next, Mbak. Nah, ini fitur premium yang kita punya. Boleh next, Mbak. Fitur premium ini adalah fitur tambahan yang dibuat menyesuaikan untuk kebutuhan setiap usaha-usaha atau tipe usaha yang ada di aplikasi kasir. Nah, biasanya user ini bisa menggunakan fitur premium untuk membeli atau dengan pembayaran melalui GoPay. Nah, kita biasanya menyediakan GoPay atau pakai provider. Nanti akan ada fitur tutorial premium feature, nanti bisa dilihat di YouTube. Insya Allah akan publish dalam beberapa minggu. Jadi nggak perlu khawatir bagaimana cara pemakaiannya. Insya Allah akan ada di YouTube kita di kasir. Jadi kita menjelaskan dari A sampai Z cara pemakaian seperti apa sih untuk fitur premium ini. Boleh next, Mbak. Nah, yang pertama ini adalah pengaturan stok tambahan. Pengaturan stok tambahan ini sebagai usahawan kamu pasti bisa, pasti semua ingin berhubungan dengan usaha dalam kendali, termasuk pengaturan stok. Jadi pengaturan stok ini biasanya nanti saya akan jelasin juga di akhir. Kalau yang kita dapatkan sekarang lumayan cukup panjang dari yang sudah kita atur. Setelah kita pakai pengaturan stok tambahan, nanti bisa dilihat di next Mbak Ilona, beberapa fitur bisa kita hapus. Salah satunya kita bisa menghapus tulisan bayar kasir, hapus nama outlet, bahkan sampai nama pelanggan. Nah, ini kita menjual fitur premium ini kurang lebih di angka 10.000 sampai 20.000 karena tergantung dari situasi. Biasanya kita suka ngasih diskon ke beberapa waktu gitu sih. Boleh next, Mbak. Nah, jadi ketika pengaturan stok ini, yang pertama kita bisa mengupload logo usahanya. Setelah itu kita bisa mengatur tambahan seperti kita yang tadi saya di awal katakan,
kita mau hapus yang mana, jadi nggak akan tertera di stroke itu gitu. Nanti akan terlihat di hasil akhirnya. Boleh next, Mbak? Nah, ini cara pengaturan untuk stroke. Jadi pengaturan dasar dari mulai beli bahkan sampai bayar, terus setelah itu pengaturannya seperti apa. Boleh next, Mbak? Nah, ini adalah perbedaan ketika stroke yang di awal tanpa pakai premium dan yang sesudah pakai premium. Jadi akan terlihat di sini outlet bisa kita hapus, tulisan di bawah forward backslash juga kita bisa hapus, bahkan sampai menghapus nama outlet juga bisa. Jadi beberapa fitur yang kita ada tertera di situ untuk meminimalisir kertas kita bisa menghapus gitu sih kurang lebihnya. Beri next, Mbak. Yang berikutnya adalah cetak tiket pesanan. Nah, cetak tiket pesanan ini bisa dikatakan kalau Bapak Ibu punya usaha F&B atau makanan. Nah, biasanya kita sering mendapatkan keluhan beberapa usahawan kita ketika dia mau memesan orderan makanan dari orang yang transaksi, lalu untuk memberikan info ke orang dapur, biasanya suka teriak-teriak lah bahasa kayak gitu. Nah, mereka meminta salah satu fitur yang kira-kira gimana caranya kita bisa mendapatkan hasil stroke itu langsung sampai ke dapur. Nah, kita akhirnya bikin namanya fitur premium cetak tiket pesanan. Boleh next, Mbak. Jadi fitur premium ini, fitur cetak tiket pesanan ini adalah memudahkan si kasir orang yang ada di kasir dengan orang yang ada di dapur. Jadi nggak perlu teriak-teriak lagi bahwa pesanannya adalah A, B, C, D. Jadi tinggal print, cetak stroke, langsung otomatis akan ada nongol di dapur. Melalui apa? Melalui tadi device Bluetooth atau yang sudah terkonek sama aplikasi. Itu. Next, Mbak. Nah, ini adalah aktivasinya seperti apa. Jadi intinya adalah mesti banyak device yang akan terpakai sih. Ada di meja kasir dengan orang kasirnya, lalu ada device di dapur juga. Jadi ketika nanti ada pesanan masuk, otomatis si kasir itu akan mencetak pesanan melalui aplikasi kasir. Ketika nanti cetak pesanan, otomatis nanti orang dapur tinggal melihat, oh ada pesanan yang masuk, tinggal dilihat, lalu dipesan. Setelah itu terjadi, tinggal langsung siap saji. Gitu. Oke. Tinggal di next. Nah, ini pengaturan printernya, jadi otomatis semua sudah terkonek, semua printernya dengan Bluetooth. Tuh. Jadi nanti kita bisa langsung cetak tiket pesanan. Awalnya kita cetak tiket dapur, sekarang mengganti nama jadi cetak tiket pesanan gitu sih. Boleh next, Mbak? Oke, nah ini kurang lebih kayak gini. Jadi akan ada dua pilihan, kita mau cetak tiket dapur atau simpan. Jadi nanti bisa langsung otomatis akan keluar. Gitu. Oke, di next. Yang berikutnya adalah fitur premium untuk ya ini hasilnya nih yang untuk dicetak tiket pesanan dapur. Jadi ada stroke untuk pelanggan dan ada stroke tanpa pelanggan. Akan ada perbedaan stroke di sini. Gitu. Ya, next. Nah, yang kedua ini adalah website usaha microsite. Mungkin ini bisa dikatakan website usaha ini bisa membantu teman-teman usahawan untuk mempromosikan barang dagangannya. Karena apa? Di website usaha ini kita bisa menampilkan beberapa dagangan yang kita punya. Nanti kita akan lihat seperti apa sih microsite. Jadi intinya di dalam microsite ini Bapak Ibu nggak perlu khawatir dengan membayar 12 bulan di angka 180.000 atau per bulannya 15.000, Bapak Ibu akan mendapatkan support untuk website. Jadi nanti ketika ditanya usahanya udah punya website belum? Udah punya, tapi domainnya domain kasir. Namanya kasir.biz/ misalkan nama usaha Bapak Ibu warung serba ada. Jadi nanti akan terlihat tampilan katalog-katalog online yang sudah ada di aplikasi kasir. Ketika nanti akan dilihat bahwa oh ini barang dagangannya. Lalu kalau pesan tinggal klik tombol WhatsApp. Tombol WhatsApp itu nanti akan Ibu daftarkan atau Bapak Ibu daftarkan, jadi otomatis nanti akan terkonek melalui WhatsApp.
kurang lebih seperti itu. Boleh next, Mbak. Nah, ini cara pengaturan untuk website usaha. Yang pertama itu ada informasi usahanya, media sosialnya apa aja, toko online apa aja, lalu katalog online. Nah, ini informasi usahanya. Bapak Ibu tinggal masukkan logonya. Setelah itu nama websitenya. Nama websitenya misalkan ini kasir.biz/warung serba serbi. Lalu deskripsinya seperti apa. Lalu setelah itu masukkan ke media sosial. Misalkan media sosialnya ada nomor WhatsApp. Jadi nanti dari website itu ketika orang mau pesan, tinggal klik gambar WhatsApp-nya, otomatis akan langsung masuk ke WhatsApp yang sudah didaftarkan. Lalu kalau ada Facebook-nya juga boleh, kalau ada Instagram-nya juga bisa dikasih, ataupun beberapa yang lainnya seperti YouTube ataupun Twitter gitu. Boleh next nggak? Sampai toko online juga bisa, Tokopedia dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh website usaha yang ada di Kasir. Ini di sini dia ada namanya Bekuin Frozen Food. Nah, ini tampilan ini akan terlihat seperti ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan berkembang. Mungkin nantinya akan ada salah satunya entah lokasi, entah apa. Jadi ada beberapa fitur yang nantinya kita akan masukkan di sini dan kita nggak bisa sebutkan. Jadi dari aplikasi Kasir bisa terintegrasi dengan tampilan katalog yang ada di aplikasi dan akan terlihat di website ini. Jadi gitu, dengan harga-harga yang sudah tertera sesuai dengan aplikasi. Dan di sini juga ada terkonek dengan media sosial yang sudah didaftarkan. Itu. Next, Mbak. Nah, yang berikutnya adalah fitur premium laporan penjualan otomatis. Jadi laporan penjualan otomatis ini adalah salah satu fitur yang memudahkan usahawan untuk mendapatkan report per bulan, per hari, per minggu, bahkan per bulan, bahkan per tahun. Jadi ketika setiap harinya atau setiap bulannya ibu bapak mau mendapatkan laporan, ketika sudah mendaftarkan laporan penjualan otomatis akan mendapatkan laporan sesuai dengan request yang ada di awal. Nah, ini adalah contoh atur laporan yang sudah di-set sama Bapak Ibu. Misalkan ini ada nama emailnya, terus jenis laporannya itu mau harian, mau mingguan, atau bahkan bulanan, atau bahkan 3 bulanan, atau bahkan tahunan. Jadi otomatis nanti akan ter-report atau mendapatkan laporan secara otomatis melalui email yang sudah didaftarkan. Oke, next ini, Mbak. Nah, ini salah satu laporan yang sudah ada dan masuk ke dalam email. Misalkan ini ada laporan untuk harian, di sini akan tertera barang-barang apa aja yang terjual pada saat itu, berapa nominalnya, bahkan sampai item-itemnya apa aja yang laku. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa barang ini yang kemarin keluar, barang ini yang udah tinggal sekian. Jadi laporan ini memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan report setiap hari atau bulanan atau bahkan tahunannya. Gitu. Next, Mbak. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir, di laporan ini Bapak Ibu juga bisa melihat secara ringkasan penjualan dari mulai ringkasan penjualan sampai metode pembayaran. Ini bisa dikatakan bisa dibawa ke entah bank atau apa. Jadi dari laporan ini bisa kita jadikan acuan untuk peminjaman atau laporan yang sudah tertera dari aplikasi. Jadi laporan ini bukan sekedar mata-mata manual, tapi karena dari aplikasi sudah terkonek, otomatis kita akan bisa mengekspor laporan penjualan setiap harinya. Gitu. Boleh next, Mbak. Nah, yang berikutnya adalah fitur premium kelola diskon. Kalau diskon ini adalah fitur baru kita, baru kemarin minggu lalu kita punya fitur kelola diskon. Next-nya, boleh next, Mbak. Jadi kalau diskon ini memudahkan teman-teman atau usahawan-usahawan untuk memasukkan diskon-diskon yang akan tertera nanti pada saat misalkan ada hari libur atau apa. Jadi kita bisa memudahkan ketika ada potongan harga, kita nggak usah ngeset satu-satuan lagi. Jadi kita tinggal ngeset tanggal diskonnya mau hari apa. Misalkan tanggal diskonnya untuk Sabtu Minggu, kita tinggal masukkan nama diskonnya hari Sabtu Minggu, diskon Sabtu Minggu. Terus berapa potongannya atau ada berapa minimal potongannya. Jadi nanti ketika ada transaksi, otomatis akan terlihat potongan diskon tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini. Oke, next-nya.
Nah, ini adalah salah satu contoh. Misalkan saya masukkan nama diskonnya hari libur. Jadi nominalnya itu saya pakai persentase sebesar 15%. Jadi persentase ini adalah otomatis nanti akan terpotong setiap transaksi. Setelah itu kita akan memasukkan durasi diskon tersebut. Misalkan saya masukkan di tanggal 19 sampai tanggal 21 Juni. Dan minimalnya berapa sih ketika dapat diskon? Setiap orang pembelian minimal 15.000 akan mendapatkan diskon 15%. Tapi ketika orang beli 10.000 atau 14.000 belum mendapatkan potongan diskon tersebut gitu. Lalu kita bisa lihat di keluar diskon ini yang sudah kita terapkan apa. Nah, ini yang aktif saya set untuk hari libur. Setelah itu kita tinggal lihat di next-nya, Mbak. Lalu kita lihat di pembayaran. Ketika lakukan pembayaran, otomatis akan terlihat diskon di bawah sini. Ada satu diskon yang tersedia. Jadi kita bisa lihat diskon ini ada 3. Mau tanpa diskon, atau mau pakai diskon lain, atau diskon yang sudah kita set sebelumnya. Gitu. Oke, di next-nya. Nah, ini salah satu contoh yang sudah kita terapkan untuk diskon hari libur. Misalkan kita lihat di sini potongannya sudah 15%, otomatis akan terlihat di struk yang akan tertera. Di bawahnya akan terlihat diskon hari libur sebesar Rp4.050. Gitu. Oke, next-nya. Setelah itu transaksi penjualan. Nah, ini transaksi penjualan ini, kalau Bapak Ibu bisa langsung sudah mempunyai produk-produk yang akan dijual, transaksinya lebih mudah. Ini kita akan cepatin aja, Mbak, karena lumayan panjang di sini. Jadi transaksi penjualan ini ketika Bapak Ibu sudah memasukkan beberapa produk, akan memulai transaksinya seperti apa. Nanti kita akan coba simulasi ada di slide ini. Misalkan ada orang mau beli nasi goreng atau mie goreng, nanti akan tertera di sini sesuai dengan produk-produk yang akan dijual. Gitu. Oke, next-nya. Nah, ini salah satu contoh proses pembayaran. Setelah sudah dipilih, orangnya misalkan, Mas, saya mau beli A, B, C, D. Itemnya ini, harganya sudah tertera yang sudah dimasukkan sebelumnya. Terus angkanya sekian, terus pembayarannya mau melalui apa, diskonnya mau pakai kayak gimana, lalu pembayarannya mau pakai OVO, Dana, atau GoPay, lalu pembayarannya mau tunai juga kah, atau tunai juga kah, atau nanti mau dipecah pembayarannya kah, misalkan pembayarannya melalui apa, pecah pembayaran seperti apa, nanti akan tertera juga di situ. Oke, next-nya. Nah, ini proses pembayaran ketika sudah selesai, nanti akan terlihat struknya, lalu akan struknya ini juga bisa kita kirim melalui WhatsApp atau email. Jadi nggak perlu khawatir, tanpa harus struk keluar fisik, kita juga bisa kirim melalui WhatsApp. Selama itu terkonek sama aplikasinya. Gitu. Oke, next-nya. Nah, ini riwayat transaksi adalah transaksi yang sudah berjalan misalkan di hari itu. Kita sudah melakukan transaksi berapa kali sih? Kita bisa melihat di sini riwayatnya apa aja. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu punya karyawan atau Bapak Ibu sudah melakukan transaksi, nanti akan terlihat riwayatnya apa aja. Jadi nggak perlu khawatir. Ini bisa dibatalkan. Ini juga bisa dilihat secara detail apa-apa aja barang yang akan keluar. Jadi ini hanya di aplikasi, tapi nanti akan kita alihkan ke dashboard. Jadi Bapak Ibu bisa ngeliat ke situ juga. Oke, next-nya. Dan ini rekapkas. Rekapkas ini biasanya untuk toko-toko atau warung yang misalkan di awal ini ketika dia mau buka toko, mereka punya kas masuk atau modal awal 500.000. Ketika nanti tutup toko, bisa menghitung lagi kas keluarnya berapa. Jadi akan menghitung secara akumulasi dari hasil penjualan dengan kas yang tadi di awal, modal awal itu berapa gitu. Boleh next sih. Oke, next lagi. Nah, ini salah satu contoh case. Nah, setelah itu rangkuman. Rangkuman ini Bapak Ibu juga bisa melihat secara angka dari barang yang paling laku apa aja, terus total penjualan kotor berapa, sampai total keuntungannya berapa. Setiap harinya pun, setiap detiknya pun, selama itu terkoneksi sama internet, otomatis pasti akan terlihat gitu sih. Oke, next-nya. Dan lalu pengaturan, di pengaturan itu kita juga bisa mengatur pajak, terus kita juga bisa mendaftarkan digital payment, lalu kita juga bisa menghubungkan printer Bluetooth, lalu kita juga bisa menghubungkan barcode scanner.
Setelah itu kita juga bisa menambahkan teks pada usaha, lalu bisa menampilkan katalog pada saat transaksi gitu. Oke, nextnya ada atur logo. Bapak Ibu juga bisa masukkan logo untuk struk. Jadi misalkan sudah punya brand, udah punya logo, tinggal masukin aja logo di situ, nanti akan otomatis akan keluar di di struk gitu. Oke, nextnya. Nah, yang berikutnya adalah pusat bantuan. Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau bingung cara pemakaiannya, tinggal tanya aja di pusat bantuan. Ini seperti chatting di WhatsApp. Nanti tinggal tanya-tanya aja. Kita punya tim namanya Customer Happiness. Nah, mereka akan membantu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di seputar aplikasi. Jadi nanti mereka akan bantu terkait permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi sama Bapak Ibu terkait aplikasi gitu. Oke, nextnya. Nah, yang berikutnya ini adalah dashboard atau web view. Dashboard ini adalah semacam ringkasan penjualan yang ada di web. Jadi bukan serta-merta ada di aplikasi, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, tinggal melihat dashboard dari penjualan yang tertera di aplikasi. Jadi semua penjualan yang ada di handphone otomatis akan sama seperti ada di website atau web view yang kita berikan. Nah, tinggal masukkan subdomain yang tadi saya bilang di awal. Subdomain ini nanti akan memasukkan ID-nya. Setelah itu tinggal masukkan nomor telepon atau password. Setelah itu nanti akan masuk ke dalam akun Bapak Ibu dan sesuai dengan aplikasi akan sama transaksinya, bahkan sampai bisa mengekspor atau mendownload ringkasan penjualan dan lain-lain. Jadi nggak perlu khawatir, di situ akan tertera semuanya. Oke, next ini. Nah, ini ketika login, tinggal masukkan nomor telepon, setelah itu tinggal masukkan password gitu atau PIN. Oke, next. Dan yang terakhir, ini adalah contoh beranda dashboard kita. Di situ akan ada grafik, akan ada detail barang apa yang terjual. Bapak Ibu juga bisa melihat dari beranda sampai laporan, sampai pelanggan pun juga bisa dilihat. Jadi tinggal otak-atik aja pasti akan paham bahwa oh ini namanya dashboard, hampir sama kayak di aplikasi. Bedanya dengan di aplikasi di sini nggak bisa jualan, tapi untuk jualannya atau untuk transaksi hanya bisa di handphone. Di sini hanya untuk bisa melihat semua laporan aja, gitu kurang lebihnya. Oke, next. Oke, dari saya cukup itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan, insya Allah bisa kita jawab sekarang dengan Mas Wilman dan dengan saya juga. Kalau misalkan ada kendala atau masih bingung, kita nggak menutup kemungkinan untuk bertanya one on one atau bisa langsung ngomong sama saya, langsung WhatsApp sama saya, dengan Mas Wilman juga bisa. Jadi kita bersedia untuk hal itu sih. Gitu. Terima kasih Mbak Ilona, Mas Wilman. Terima kasih banyak Mas Agung. Ini Mas Wilman saya akan coba untuk unmute dulu ya, karena Mas Wilman akan membantu menjawab pertanyaan ya, Pak Agung? Ya, betul. Boleh Mbak. Yep. Oh, udah, oke. Baik. Saya akan coba membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Namanya, udah ada Mbak ya? Oke. Dari Sabil Kaban, mau bertanya nanti di sesi Q&A. Oke, saya buka mic-nya ya untuk saya unmute ya untuk Pak Sabil. Pak Sabil. Ya, halo. Ya, silakan Pak, kalau ada pertanyaan boleh diajukan langsung Pak. Terima kasih Mbak Ilona, terima kasih Mas Agung atas penjelasannya sangat detail dan aplikasinya keren banget. Cuman ada satu pertanyaan terkait dengan penyimpanan data nih. Ya. Kan itu di situ ada beberapa perusahaan bisa menginput data-datanya. Nah, terkait dengan itu apakah ada terms and condition-nya yang disetujui oleh penginput atau UMKM. Terus kemudian yang kedua, bagaimana pengelolaannya? Karena kan sekarang di dunia big data nih, gampang banget. Itu kan banyak banget masuk data, unstructured data, terus kemudian bisa diolah. Nah, terkait dengan penyimpanan data tersebut, bagaimana kerahasiaan datanya? Apakah terjamin aman? Terus bagaimana mohon tanggapannya? Ya. Oke. Terima kasih. Keren banget tanya Mas Sabil.
sorry. Untuk pertanyaan Mas Abdul bagus banget. Memang banyak beberapa pertanyaan yang sering bertanya tentang data ini. Yang pertama, kami pribadi juga merahasiakan data-data ini ke siapapun. Terutama internal kami pun kita juga nggak bisa memberikan sembarangan. Karena apa? Ini adalah salah satu rahasia yang nggak bisa kita kasih sembarangan. Apalagi kalau misalkan kita kerja sama komunitas, ketika ada orang minta data segala macam, kita nggak akan berikan pertama ke situ. Yang kedua, selama ini data-data kita yang kita berikan memang mempunyai server di Singapura. Jadi buat kami itu aman. Dan kita juga bisa menjaga secara privasi dan kita tidak sembarangan untuk memberikan ngasih data ke siapapun. Lalu yang berikutnya adalah sejauh ini selama kasir berdiri, alhamdulillahnya tidak pernah terjadi beberapa kebocoran data, khususnya seperti nomor telepon atau email atau bakal sampai ringkasan segala macam, dan itu nggak kita jual ataupun nggak kita akan kasih siapapun. Bahkan mungkin kita pasti akan memberikan data ini dalam artian kebutuhan kita, misalkan kita mau memberikan follow up apakah ada kendala di aplikasi, biasanya kita sering memberikan info ke tim CH, coba tolong di follow up nomor ini apakah mereka masih aktif menggunakan aplikasi, lalu tinggal kalau misalkan tidak kenapa, kalau misalnya itu kita arahkan supaya mereka bisa aktif di aplikasi kita. Jadi kita insya Allah bisa membantu beberapa usahawan untuk menggunakan aplikasi, kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi terkait masalah pendataan ini, insya Allah saya bisa menjamin itu aman. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mas. Cuman sedikit Mbak Ilana main izin. Iya, silakan. Berarti kan revenue streamnya itu kalau dari kasir ini bisa jadi dari member premiumnya ya. Betul. Kalau selain misal seandainya gitu member premiumnya nggak ada ya, revenue streamnya dari mana lagi ya kalau boleh tahu Mas Agung? Terima kasih. Revenue streamnya dari doa Mas, dari doa-doa usahawan yang mulia lah, karena di sini kita kan juga banyak karyawan, alhamdulillah ada 100 orang. Itu outdoor kita atau intermezzo kita. Di samping itu juga kita kan juga punya ini Mas, bisnis lain, yaitu tadi pesan barang. Itu salah satu bisnis sampingan atau bisnis tambahan untuk kerja sama distributor, kita bisa mendapatkan revenue dari situ sih. Tapi sejauh ini bisnis yang kita lakukan adalah dari pesan barang dan planning picture. Nah, di mana revenue ini emang salah satunya atau salah duanya ada di situ sih Mas. Itu kurang lebih. Oke, baik. Tapi kalau boleh saya nanya sedikit nih, berarti nggak akan ada iklan-iklan selama penggunaan aplikasi ya? Oh, iklan tetap jalan, Mbak. Kita punya digital ads. Ada? Kita punya tim digital ads dari media sosial, bahkan sampai Facebook ads dan lain-lain, bahkan YouTube pun kita sering publish gitu sih. Bukan, maksudnya pada saat kita menggunakan aplikasi kasir, apakah ada iklan-iklan lain? Oh, enggak ada. Nggak ada aplikasi. Iya. Iya, pada saat aplikasi berarti bersih dari iklan-iklan lain lah ya. Bersih dari iklan-iklan lain, nggak ada iklan-iklan apa yang lain-lain gitu. Oke, baik. Silakan Pak Sabil. Baik, terima kasih Mbak Ilona dan Mas Agung. Yang penting sih buat pengguna, seperti kemungkinan saya akan menggunakan aplikasi kasir. Yang penting terjaminnya kerahasiaan data itu. Kan karena saat ini kan banyak banget jual beli data ya. Iya, betul Mas. Tidaknya. Kalau terima kasih penjelasannya Mas Agung. Mbak Ilona, kesempatannya terima kasih. Ya. Oke. Mungkin sedikit tambah juga buat Mas Abil. Jadi kita punya grup, satu grup itu isinya lumayan banyak, sampai 200 orang. Kita menyebutnya komunitas usahawan kasir. Nah, di grup itu lumayan cukup interaktif sekali. Beberapa teman-teman, beberapa user, bahkan usahawan lain pun memberikan satu gagasan, bahkan sampai ide-ide yang kita, wah, kok dia bisa membuat perangkat ini jadi canggih, apa segala macam. Padahal cuma pakai aplikasi kasir, dia bisa meng-customize beberapa device, jadinya kayak bahasanya premium banget sih, kayak gitu loh, entah dari device-nya apa segala macam. Jadi banyak banget cheat-sheet yang kita input dari situ, bahkan sampai masukan pun kita tampung dan kita olah, kira-kira bisa nggak ini kita tampung, bisa nggak kita implementasiin di feature berikutnya. Gitu sih Mas. Gitu. Baik ya, terima kasih. Ya.
Pak Wilman ada yang mau ditambahkan mungkin sambil menunggu apabila ada yang ingin ditanyakan boleh diketik atau boleh juga raise hand nanti saya akan buka mic-nya untuk menyampaikan pertanyaannya. Pak Wilman ada yang mau ditambahkan? Saya rasa sih semua udah disampaikan detail sama Mas Agung ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada next pertanyaan ya, mungkin saya bisa bantu jawab. Oke. Nah, sambil menunggu pertanyaan lain nih, saya mau nanya sedikit tentang apa prosedur untuk pembelian barang ya. Jadi barang-barang apa saja sih yang disediakan di kasir yang bisa kita beli langsung melalui aplikasi? Apakah itu barang-barang kayak fresh product, lalu kayak barang-barang yang kayak di shelf-shelf supermarket seperti bumbu-bumbu, lalu makanan kering, seperti itu juga? Dan metode delivery-nya seperti apa? Apakah menggunakan kurir dari kasir sendiri? Apakah menggunakan kurir pihak ketiga? Dan berapa lama prosesnya dari memesan sampai UMKM ini sudah bisa menerima barangnya? Oke, aku coba jawab Mbak Ilana ya. Untuk barang-barang yang kita jual, kebetulan berawal kita memang kebutuhan untuk toko-toko atau warung-warung, Mbak. Yang berawal kayak misalkan barang-barang FMCG lah kurang lebih. Terus kita kerjasama sama beberapa yang lainnya seperti Tanihub. Mereka menjual daging, sayuran, bahkan sampai bumbu-bumbu pun juga ada kalau setahu saya di situ. Jadi kita sudah integrasi sama mereka, di aplikasi kita juga sudah ada, nanti akan terlihat barang-barang apa dan dari supplier apa nanti akan terlihat seperti itu. Harganya pun sudah ada, ongkos kirimnya pun juga terjangkau. Sejauh ini masih lumayan cukup bisa dikatakan terjangkau lah untuk harganya. Jadi beberapa usahawan pun juga memakai aplikasi pesan barang ini untuk kebutuhan tokonya. Tapi biasanya mereka kadang-kadang suka ngasih input, Mas, di sini kok nggak jual ini, masukin dong, jualin apa misalkan susu atau apa merek apa, ini kok nggak ada, boleh nggak dimasukin? Oke, nanti kita akan coba cari tahu ke supplier apa supaya teman-teman usahawan ini bisa memenuhi kebutuhan mereka yang untuk dagangannya gitu sih, Mbak. Oke. Berarti harganya bersaing ya Mas ya dengan maksudnya kalau teman-teman UMKM itu beli sendiri melalui aplikasi-aplikasi marketplace lain seperti itu ya? Insya Allah bersaing sih, Mbak. Oke, baik. Pak, terus saya mau nanya lagi nih. Tadi Bapak sempat mention mengenai QRIS ya. Kebetulan kita minggu depan nih akan ada sesi bersama Bank Indonesia terkait penggunaan QRIS. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih mekanisme penggunaan QRIS dan bagaimana itu bisa mengkomplement aplikasi kasir itu sendiri gitu. Oke. Wah, topiknya menarik juga ya. Kayaknya saya ikut juga nih Mbak buat besok tuh yang sama BI. Oke, kalau untuk QRS ini atau digital payment ini berawal kita memang kerjasama sama OVO dan Dana. Setelah itu akhirnya kita langsung integrasi untuk pemakaian KRIS. Jadi KRIS ini kan bisa ke semuanya nih Mbak. Iya. Satu barcode aja ya Mas ya? Iya, satu barcode aja. GoPay, OVO, Shopee itu keren banget sih. Jadi orang tinggal punya pakai apa, tinggal scan. Karena saya udah pernah rasakan kayak, wah ini keren banget pas saya pakai. Akhirnya diimplementasiin di kasir lah. Akhirnya kita coba develop. Dan ini masih tahap develop sebenarnya Mbak. Insya Allah dalam bulan ini atau pertengahan bulan depan itu sudah rampung. Nah sementara kita masih terintegrasi sama OVO. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita memang sudah selesai untuk mendevelop si KRIS ini gitu loh. Karena KRIS ini juga salah satu masukan dari beberapa user bahwa Mas kita mau pakai KRIS nih, gimana caranya supaya kita bisa terintegrasi sama semuanya. Karena banyak banget yang orang pakai digital payment, jadi kita coba ke situ. Nah, gampang banget pendaftarannya sebenarnya sih untuk KRIS ini. Jadi nanti kita akan ada semacam atau tinggal dari aplikasi. Di aplikasi itu kan akan tertera di pengaturan. Lalu untuk pengaturan digital payment, dari situ nanti tinggal mendaftar, biasanya kebutuhannya adalah NPWP atau KTP atau beberapa data yang kira-kira bisa diinput sama tim kami. Setelah itu nanti kita akan bantu dan nanti akan aktif di situ sih kurang lebih. Biasanya sih nggak sampai 7 hari sih. Gitu. Oke. Karena kan biasanya nih ya dengan digital payment kan sekarang sudah banyak banget ya. Banyak banget ya. Kadang kita ke toko gitu ya, waduh penuh nih meja kasirnya sama barcode dari segala macam jenis digital payment gitu. Dengan adanya KRIS ini kan berarti ya cukup satu barcode aja yang ditampilkan ya untuk semua aplikasi bisa
Dan memang kita lebih mudah ya Pak ya kalau menggunakan digital payment, jadi kan nggak perlu ngitung uang cash, nggak perlu nyiapin uang kembalian receh gitu ya. Lalu lebih sehat juga ya di masa pandemi seperti ini untuk menggunakan digital payment ya Mas ya. Tinggal scan doang sebenarnya gitu sih. Scan doang, iya. Satu lagi pertanyaan dari saya, kan dari kasir itu sudah bisa mencatat sisi penjualan sudah aman tuh ya, kita semua sudah bisa catatkan. Lalu dari sisi pembelian, kalau pembeliannya itu melalui aplikasi kasir juga kan berarti sudah bisa dicatat juga nih. Apakah ada kedepannya akan ada menu-menu di mana dari data pembelian dan penjualan ini bisa dijadikan sebuah laporan keuangan, Pak? Oh ada, itu pasti itu yang tadi saya jelaskan. Di dashboard itu atau di web view itu bisa kita ekspor. Jadinya nanti akan ada laporan penjualan harian, bahkan tanggal secara detail pun ada di situ. Per hari apa, per tanggal berapa, dari kapan sampai kapan. Itu sebenarnya bisa buat dijadikan acuan ketika nanti kita misalkan mau mengajukan ke bank atau pinjaman. Itu biasanya orang-orang atau usahawan itu terbantu di situ sih Mbak. Jadi ketika nanti sudah menglogin aplikasi kasir, sudah melakukan transaksi, let's say 1 hari, 2 hari, 3 sampai seminggu atau sebulan, lalu memang ini saya infokan juga banyak beberapa usahawan yang nggak tahu bahwa kita punya web view atau dashboard gratis. Nah, tapi kita menyediakan itu. Akhirnya kita coba untuk menginfokan bahwa dashboard ini tidak ada biaya selama itu ada koneksi internet yang terpakai, tinggal login, melihat laporan pun dari situ juga bisa. Jadi nggak perlu dari handphone aja sih, gitu sih Mbak. Berarti bisa sampai laporan laba rugi ya Pak ya? Laba aja. Jadi laba kita bisa Oke. Berarti labanya itu hanya penjualan dan biaya cost of sales aja ya? Atau harga pokok penjualan aja ya? Kan karena harga pokok penjualan aja. Kalau laporan laba rugi sebenarnya kan ada kayak biaya karyawan, biaya sewa, biaya listrik, admin gitu, itu berarti belum bisa sampai sana ya Pak ya? Hanya berarti mungkin di level laba kotor ya? Nah, ini kan basically karena kita kan mencatat produk-produk apa yang kita jual. Karena kita kan nggak mengeluarkan cost untuk produksi untuk karyawan. Jadi kita mencatat barang-barang yang kita keluar apa aja sih. Makanya kita lebih menginfokan bahwa total keuntungan saja gitu. Oke, baik. Gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Sri Joko. Apakah ada batas penjualan, Pak? Untuk batasan penjualan kita nggak ada. Basic mungkin ya. Apakah ada misalnya penjualan tertentu udah harus upgrade ke premium gitu? Sejauh ini nggak ada. Jadi Mas Wilman sendiri pun adalah orang yang sering membantu pelaku-pelaku usaha atau UMKM. Mas, saya mau input barang dong 1.000, monggo. Nanti kita akan bantu, nggak satu-satu dari handphone. Nanti tangannya Mas Wilman bisa keriting soalnya kalau satu-satu. Jadi kita bisa input Excel. Nanti kita akan berikan Microsoft Excel. Kita masukkan barangnya apa aja, harganya berapa, setelah itu kita ekspor lagi, kita import lagi ke dashboard. Nanti otomatis barang-barang yang sudah kita input dari Excel itu otomatis akan masuk ke produk-produk yang akan dijual. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan punya produknya lebih dari 100 atau 200 bahkan sampai 500. Jadi kita akan menyediakan Microsoft Excel itu format Excel itu untuk diinput lagi gitu sih Mbak. Oke, berarti UMKM hanya tinggal menginput ke dalam format Microsoft Excel, lalu nanti dari tim kasir yang akan mengimpor ke aplikasi kasir ya? Sebenarnya importnya bisa import sendiri, otomatis gitu. Kalau misalkan nanti paham gitu. Tapi kalau misalkan butuh bantuan kita pun tinggal hubungi kami aja gitu sih. Oke, baik. Kurang seperti itu. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi untuk Pak Agung dan Pak Wilman dari tim kasir? Kalau ada, boleh silahkan dimasukkan ke kolom chat atau bisa raise hand, nanti saya bisa membuka mic-nya untuk Bapak Ibu menanyakan pertanyaan. Oke, sambil menunggu pertanyaan nih Pak, kalau aplikasi kasir ini sudah berapa lama sih Pak adanya? Kalau untuk aplikasi kasir sudah lumayan, masih baru kali Mbak ya, bisa dikatakan growth-nya itu baru 2 tahun ke belakang. Tapi sebenarnya dari awal kita memang dari tahun 2015 bukan kasir di awalnya memang founder kita ini diperbantukan untuk membuat aplikasi untuk membantu UMKM sampai akhirnya jadi melebar. Dan kita jadinya membuat aplikasi ini jadi beberapa feature yang jadi kebutuhan UMKM gitu sih Mbak.
Jadi bisa dikatakan 2 tahun lah baru growth-nya, tapi dari awal berdiri dari tahun 2015 gitu. Oke. Pak, terus saya mau nanya lagi nih, untuk UMKM yang usahanya mungkin food and beverage gitu ya, jualan makanan dan minuman. Itu kan ada yang namanya PB1 tuh Pak ya. Itu dari invoice-nya sendiri nanti bisa di-adjust ya Pak ya untuk mencantumkan nominal PB1. PB1 apa Mbak ya? Pajak restoran. Oh, pajak. Iya, pajak. Restoran. Tadi di pengaturan pun kita juga masukkan pajak. Jadi pajak itu nanti otomatis bisa diatur entah itu pajak apa. Jadi nanti otomatis akan terlihat di struk atau di laporan penjualannya pajaknya berapa gitu sih. Oke. Jadi pajak itu bisa customize sendiri lah, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Sementara ini belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Mungkin kita tunggu 3 menit lagi. Kalau misalnya teman-teman mau bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menjelaskan sedikit nih bahwa kelas online kita ini kita adakan setiap minggu, di mana kelas-kelas ini merupakan inisiasi Smesco dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Hampir setiap harinya kita memberikan kelas dengan topik yang berbeda-beda. Untuk pajak dan pembiayaan sendiri, biasanya kita adakan di setiap hari Jumat. Nah, untuk Bapak Ibu UMKM yang ingin tahu lebih lanjut mengenai QRIS, Smesco bersama Kementerian Koperasi dan UMKM dan Bank Indonesia akan menyelenggarakan webinar nasional nanti tanggal 24 Juni jam 9 pagi, di mana di situ akan dijelaskan lebih detail lagi manfaat mengenai QRIS apa, cara kerjanya bagaimana, dan bisa langsung trial menggunakan sistem QRIS itu, di mana satu barcode untuk seluruh pembayaran digital. Kita inginnya ya dengan adanya pandemi ini mengurangi penggunaan pembayaran secara cash, karena juga selain repot, kurang sehat ya. Kita tahu bahwa uang-uang cash itu terkadang kan sudah terkontaminasi dengan virus-virus dan bakteri. Jadi kita ingin mendorong nih UMKM untuk menggunakan pembayaran digital, dan di samping itu pun kalau misal pembayaran digital itu datanya tuh tercantum semua gitu ya. Nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk mengajukan pinjaman pembiayaan kepada lembaga keuangan. Oke, kelihatannya ada pertanyaan. Maaf, apakah bisa mengajukan pertanyaan setelah acara ini? Pak, kalau mau mengajukan pertanyaan setelah acara ini bisa mengajukan kemana ya, Pak? Boleh. Mas Firman boleh masukkan nomor teleponnya, nanti bisa telepon sama Mas Firman atau dengan saya juga boleh. Oke. Masukkan nomor telepon saya. Oke, baik. Nanti dituliskan di kolom chat ya, Bu Sulistiawati, bahwa kalau misalnya, karena saat ini belum ada pertanyaan katanya, mungkin masih bingung-bingung, nanti setelah download aplikasinya, coba-coba, baru kan pasti akan muncul paham nih pertanyaan-pertanyaannya gitu kan. Nah, jadi bisa dihubungi ke Mas Pak Wilman. Oke, nomornya sudah tercantum di kolom chat. Nanti setelah Bapak Ibu download aplikasi kasirnya, terus bingung, ada yang ingin ditanyakan, boleh kontak ke sana. Mudah-mudahan ya dari tim kasir akan membantu untuk masalah-masalah teknis dan pertanyaan-pertanyaan terkait aplikasi lainnya. Oke, baik. Kelihatannya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk untuk siang hari ini. Ini ada pertanyaan nih Mbak, apakah bisa tidak kasir untuk input produk kami, link kami di marketplace lain untuk copy paste ke kasir sehingga tidak ikut manual? Iya. Oke. Untuk produk yang sebenarnya produk ini tetap manual Pak bahasanya, tapi manual ini dalam artian kita memberikan salah satu template Excel, jadi nanti tinggal masukkan aja satu persatu. Tapi kalau misalkan Bapak kerepotan atau segala macam, itu adalah langkah yang paling mudah dibandingkannya, karena itu banyak, cuma satu-satu atau let's say cuma 20 produk atau 50 produk dari handphone pun sebenarnya bisa, karena kan bisa masukin satu-satu. Tapi kalau misalkan memang dengan cara yang paling mudah, itu dari saya itu tadi yang pakai template Excel. Tapi kalau untuk link marketplace lain untuk copy paste kasir kita belum bisa Pak gitu. Tapi kalau misalkan kalau boleh tahu ada berapa banyak produknya sehingga kita bisa bantu, kita bantu gitu sih Pak, insya Allah. Baik. Untuk Pak Yamin ya atau Bu Yamin. Oke, untuk Pak Yamin atau Bu Yamin, mungkin berarti dari format Excel-nya dibuka link marketplace-nya, tinggal di copy paste aja judul dan harganya ya ke kolom masing-masing Excel. Iya, Pak. Iya. Lebih enak setelah seperti itu juga. Baru di-upload ke aplikasi kasir, atau misalnya bisa dikirimkan ke tim kasir untuk minta diajarin untuk di-uploadnya seperti itu ya Pak. Iya. Oke.
Baik, kelihatannya sudah semua ya pertanyaannya kita jawab ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan beberapa materi saya. Mudah-mudahan juga lancar nanti usahanya, Bapak Ibu. Dagangannya insya Allah laris, amin. Amin, amin. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agung Wiratama, terima kasih banyak Pak Wilman dari Kasir sudah bersedia meluangkan waktunya siang hari ini untuk berbagi informasi mengenai aplikasi Kasir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Untuk Bapak dan Ibu, boleh nanti dicatat nomornya Pak Wilman apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi ke Pak Wilman. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu sudah mengikuti sesi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Mbak Ilona, Mas Syukron, dan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih semuanya.